Wa man taraka fudula ta'amat, dan barang siapa yang meninggalkan berlebihan makan. Wa man taraka fudula ta'am, dan barang siapa yang meninggalkan berlebihan makan, muni'a ladzatal ibadati, maka diberikan padanya kelezatan ibadah. Maka diberikan kepadanya kelezatan ibadah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabara, barang siapa yang bersabar, alal qutis syadidi, terhadap makanan yang sangat sobron jamilan, dengan sabar yang baik. Sobron jamilan, dengan sabar yang baik. Askanahullahu, maka Allah akan menetapkannya minal firdausi, dari surga Firdaus. Wah, mantap. Minal firdausi, dari surga Firdaus. Haitsu sa'a, di tempat yang dia pengenin atau di tempat yang dia inginkan. Rawahu Abu Syaikhu, hadis riwayat Imam Abu Syekh. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyumal ri'im, ayyumam ri'in, di mana seseorang, di mana seseorang istaha syahwatan, yang ia ingin dengan satu syahwatnya. Istaha syahwatan, dan yang ia ingin dengan satu syahwatnya. Farodda, lalu ia menolak. Syahwatahu, terhadap kemauan syahwatnya itu. Syahwatahu, terhadap kemauan syahwatnya itu. Wa atharo, dan ia memilih ala nafsihi, meninggalkannya, dan ia memilih meninggalkannya, ghufirallahu, maka diampunilah ia. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni. Nah, ini kemudian kata Sayyidina Abu Bakar yang ketiga ya, wa man taraka fudula ta'am muni alladzatal ibadah, barang siapa yang meninggalkan
berlebihan makan, maka diberikan kenikmatan ibadah. Memang penghambat kita ibadah itu makan. Lapar banget, kagak enak. Haus banget, ibadah juga kagak enak. Kekenyangan banget juga ibadah kagak enak. Kekembungan banget juga ibadah kagak enak. Lalu bagaimana? Sedang-sedang saja. Karena kalau kita uji coba tes dah. Makan Indomie 2, telur 3, nasi 2 piring, ya kan? Ya, udah teh manis, es teh manis 2 gelas, ya kan? Tambah kerupuk 4. Habis begitu pulang bangun dari bangun dari tempat kita makan, mau ngambil motor, kira-kira perasaan kita bagaimana coba? Malas kagak? Malas. Mengapa? Bobotnya bertambah. Bener? Coba kalau kita makan ala kadarnya aja, lapar nih, makan ala kadarnya aja. Makan ala kadarnya, lauknya ala kadarnya, porsi sedang aja. Terus minuman ya sedang ala kadarnya aja. Enak. Satset. Karena bensin sedang. Tapi kalau kita berlebihan, berantakan. Makanya memang larangan kita makan itu emang jangan nyampe makan di saat lapar banget, jangan. Memang bahaya. Sengaja ngomong lapar banget belum, jangan. Kenapa? Apa kita makan yang ada? Buat kerupuk, padahal kita lagi bikin Indomie. Atau kita misalkan membeli apa gitu di jalan sambil nunggu kan ada apa aja ada terus itu. Oh, ada krosok. Jadi kita ini belum jadi, kita udah kenyang duluan. Bener kagak? Ini bahaya ini. Nah, jadi bagaimana? Usahain kalau udah lapar, buru-buru makan. Tujuannya apa? Biar makannya kita itu nggak banyak. Maksudnya ketika menghilangkan rasa lapar kita, ibadah lagi enak. Bener, saya udah berapa kali nyobain itu. Di saat lapar banget, baru kita makan, lah habis bengong kita, selepus. Udah begini kita selonjoran, bikin kopi, begini bengong ke PA. Padahal bukan bengong apa, perut kekenyangan, bener kagak? Kentut dah brobot, ya kan? Udah habis itu ngapain? Tidur. Ada ibadahnya? Kagak ada. Makanya ketika kita apa bahasanya menghilangkan rasa terlalu kenyang, mendapatkan kelezatan ibadah. Kayak sekarang standar nih kita. Makanya jangan nungguin lapar banget, jangan. Apaan be? Jangan mondok terlalu lapar, apa bisa makan? Pisang mentah saya makan. Wah, pisang lapar banget nih. Aduh, lapar. Kita rebus. Pisang rebus, bodot pisang awalnya kita makan. Kita rebus. Udah cocok makan, keisi lapar kita. Apa nih kita cabutin singkong, cabut makan, garas, ayo apaan makan. Apaan kita makan karena lapar, bahaya. Makanya bahaya betul kita berurusan sama orang lapar. Hati-hati bener. Bisa mati kita dimakan. Bener. Apalagi kalau ngeliat Lukman yang gemuk-gemuk begitu. Kalau ngeliat saya sih kagak terlalu semangat, ya gering banget kagak gemuk, kita ngeliat set paha, ya kan. Jadi hawanya udah bau soto ya kan, lapar, akhirnya dimakan, akhirnya jadi kanibal. Kan banyak yang jadi kanibal kalau dalam hutan itu kan itu. Lah dia nyari buah-buahan udah kagak dapat, nyari tumbuh-tumbuhan udah nggak dapat, nyari hewan-hewan udah nggak dapat, akhirnya temen dewek, chicken ya kan. Ngehayal dia kupingnya nih, wow mantep nih. Itu kan kalau cerita begitu yang terjadi selama ini orang-orang pada begitu karena faktor tadi. Karena lapar itu bahaya betul, lapar ini kalau urusan dengan perut bahaya betul. Nah, konteks kita sebagai ahli ibadah, ketika kita pengen menjadi ahli ibadah pun bahaya kalau kita nggak paham tentang masalah perut. Karena semua kekuatan ini ada di tangki. Ini kan tangki kita ini perut ini. Cuma standar aja isinya. Es belum kepinum. Es belum kepinum kita udah atom duluan, akhirnya pelan-pelan. Mubazir, iya. Mubazir teman setan, padahal kita setannya. Mubazir temannya kan setan, ya jangan mubazir teman setan. Karena kita matinya,
Orang kita yang makan itu semua udah kumarakada. Wow, mata kita udah pada pucat minum. Bukan pucat lapar, pucat kekenyangan udah. Akhirnya kagak lama, kalau gua ke belakang ke toilet banyak berobot, beboker kita akhirnya tuh. Kenapa? Kekenyangan. Ya, sering banget terjadi ya. Ini saya alamin juga, pernah ngalamin. Makanya tapi sekarang ini saya lebih baik makan cering, ya, tapi dikit-dikit daripada. Jadi lebih baik dikit-dikit makan, ya, daripada makan banyak tapi sekaligus. Bahaya. Oh jangan, ini bahaya. Ini juga bisa merusak apa? Usus, lambung, usus pencernaan. Ternyata yang bikin kita mah itu bukan lapar, bukan lapar, bukan telat makan, bukan. Pola makan yang bikin kita rusak. Lah kalau bulan puasa, lah kita sahur jam berapa? Jam 4. Makannya kapan? Ayo. Makan kapan? Bening maghrib, jam 9, jam 10 baru makan. Besok taraweh. Ya kan ada juga orang kalau buka langsung makan nasi kan ada. Tapi kan kebanyakan orang kagak langsung makan nasi. Es campur, lontong, gorengan, kolak, terus ada orang bawain apaan? Oh, segala macem tuh. Waduh, belum. Udah kenyang, sholat maghrib dulu. Nyambung lagi, mempesonani es ya kan? Ajar lagi. Udah gondeng, udah golek. Lo kan kita makan nasi juga kebangetan banget kita. Makanya rata-rata makan nasi mah jarang. Saya tanya di situ, kita sehat apa sakit? Sehat kok, nggak ada mah. Ternyata yang bikin kita mah itu karena di bulan puasa ini makan itu teratur. Dari maghrib, dari mulai beduk subuh ke maghrib pasti kosong. Kecuali kalau ngumpet-ngumpet kali, tahu saja yang mau ngumpet kagak. Tetap ngumpet makan sisa sahur kali. Ya kan, daripada makan kucing, daripada buang sampah nunggu makan beda biarin. Ya kan mubazir, berarti medinya dia, ya kan? Nah, terus bagaimana? Kita liatin dari mulai maghrib, dari mulai subuh kita terus lapar tuh sampai ke ini. Jadi nggak ada urusan dengan mah itu pola perut kita kosong itu saat makan salah nggak ada. Tapi tadi kita makan tuh soalnya sekali gas. Jadi motor tuh belum panasin langsung makan, belum dipanasin belum ada pemanasan. Nah itu yang bikin pola kita ternyata emah, lambung, asam urat segala macam itu. Jadi langsung ngegas. Motornya kan nggak boleh, mobil segala macam kan, langsung main ngegas aja, nyalain truk, pergi, saya rontok. Memang sehari enggak, 2 hari enggak, selamanya begitu, bahaya. Panasin dulu pelan-pelan. Kan pasti nggak bisa, kan orang boleh begitu juga. Kecuali bengkel dah tuh. Apa yang sudah ngebul ya kan? Kalau kita kan nggak boleh rontok ya kan? Pelan, kapan gitu? Jadi rapi ternyata pola makan doang, pola makan kita itu. Nah lebih cenderung lagi, apalagi kita sekarang ini lebih kepada produk-produk pabrikan. Itu sebenarnya bikin rusak usus kita itu. Orang dulu mah jarang makan singkong, ketemunya singkong, terus air putih, kalau gak air putih, air teh. Ada yang sakit mah, belum pernah kedengeran saya mah dulu, jarang. Kalau kita kenapa gampang kena mah? Karena tadi kondisinya. Ya, dasar perut kosong, minum kopinya kopi campuran. Nanti kopi-kopi yang racikan tadi tuh udah jadi begitu tuh, hati-hati. Kalau bikin saset kopi hitam aja, jangan susu bahaya, susu itu bahaya. Jangan, dan susu itu bahaya. Tuh. Kopi susu kagak jelas. Kalau susu jelas, kalau kopi kan jelas bikin mata melek. Jelas. Susu jelas bikin mermelek ya kan? Iya, tanya Bang Cahyo, Bang Gabeng itu. Kopi bikin kita melek. Susu bikin mermelek ya kan? Mermelek. Tapi kalau kopi susu ini yang kita bingung. Apa rasanya? Nah, makanya hati-hati. Jangan kalau bikin susu aja. Kalau kopi saja. Jangan kopi susu. Ntar di sini yang rusak tuh, ternyata di sini rusak dia. Itu ternyata pola di sini. Ya. Nah, itu sedikit aja itu. Jadi rusak kita. Nah,
Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan sesungguhnya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabara 'alal kuti asyadidi sabran jamilan. Barang siapa yang sabar dengan makanan yang nampak ada, yang sangat kita butuhkan, bahasa ini. Alal kuti syadid, yang sangat kita butuhkan. Kuti ini kan makan kekuatan. Yang kita butuhkan, saya itu lapar banget, kita kekuatan. Tapi kita sabran jamilan, dengan sabar yang bagus, sabar. Makan dulu, bismillah dulu. Kalau kita kagak bismillah. Oh, bismillah. Taruh bismillah mah. Ini makan. Yang pedas-pedas ya, yang pedas-pedas. Kita makan ini. Minuman lu. Habis kita kita garas, ya kan? Aduh, berarti kita nggak sabar. Tapi kalau sabar cerdas, ambil dulu dikit. Jadi frekuensi. Jadi ternyata pola ketika saya ini mah pribadi saya, kalau kemarin dulu kita pakai polanya lapar langsung nyendok banyak. Di sini koslet langsung sakit perut. Tapi ternyata kita lapar, buru-buru nyendok nasi. Coba dikit aja, dikit. Apa secentong aja, secentong, udah. Kita anuin, udah. Secentong lauk, air. Udah sepiring gitu. Tapi kalau nasi sepiring, lauknya kan sampai muncung begini kita mah. Udah kayak tukang sindang. Nah, tambah air 3 gelas, 4 piring jadinya. Betul kagak? Tapi kalau kita dikit-dikit ternyata enak. Udah keringetan kita, wah udah enak. Ibadah enak akhirnya. Perut kagak sakit. Oh, cakep yang begitu. Dikit-dikit aja, dikit-dikit dengan teknik yang indah. Sebenarnya pola-pola tadi yang bikin kita sakit itu ternyata pola tadi. Pola makan sekaligus banyak. Sabar aja dikit-dikit. Nah, untungnya ternyata dampaknya itu enggak cuma sekedar buat kesehatan, tetapi dampak untuk agama kita dan keimanan kita itu askanahullahu minal firdausi haitsu syaa. Allah akan mendiamkan kita, bahasanya menetapkan kita di mana? Di surga Firdaus. Udah begitu suruh milih tempatnya, terserah. Yang penting area kapling Firdaus. Kaplingnya masuk surga Firdaus, kaplingnya terserah. Mau di mana aja ente. Kata Allah begitu. Yang ngomong Nabi, bukan saya. Nabi bohong apa kagak? Enggak. Suruh milih kita. Ya Allah, sehat, cakep, dapat sehat kita, ibadah lancar, surga luar biasa, kedudukan yang tinggi. Ya Allah, ya Allah. Adil banget Allah ya. Mantap. Kita besok surga di mana, men? Gue mau di latar aja, cakep di latar. Dapat di latarnya kayaknya cakep banget ya, men. Yang penting jangan nyemplung ke neraka dah. Ngeri banget ke neraka makanya ya. Belum. Nah, ngeri kita neraka. Beneran. Mas saya pikir-pikir, aduh, neraka, saya ngeri banget. Kita aja susah banget sini banyak urusan, kalau kita punya hutang, tagih orang, terus orang nganuin kita, musuhin kita, hati kita kan udah kesel banget ya, menderita banget kayaknya di sini kita. Apa kita di sono? Ini nggak ada apa-apanya begini mah. Di sono dicepol juga, kelepok dikebukin, astaga. Ditaruh, dikasih minum aus, dikasih air mendidih, panas, nanah lagi. Bekas kentutnya si Adam, kencing di situ kali lu pada. Aduh. Bagaimana mikirinnya Allah ya Rabbi? Serem. Aduh, ngeri ya. Kita susah di sini, susah kita kapan tahu rasanya kita di sini bisa stres orangnya. Ada yang bunuh diri segala macam karena susah, tekanan ekonomi, tekanan sosial segala macam. Belum tekanan mertua, tekanan pacar ya kan. Oh, belonan itu kita udah stres itu. Tekanan kerjaan aja udah bikin orang stres. Bagaimana tekanan ekonomi bikin orang bunuh diri, betul? Tekanan situasi bikin orang stres segala macam, lupa diri. Bagaimana tekanan malaikat Zabaniyah. Ya Allah ya Rabbi. Ngeri kita ini.
Mudah-mudahan kita bisa ngatur pola makan ya, amin. Ya. Makan banyak boleh, yang penting makannya dikit-dikit. Jangan langsung banyak. Boleh kuah. Mesti masih ngumpul tangan udah kita kayak monyet. Makanya gaya monyet itu paling jelek. Ingat loh, pasukan Fir'aun itu, para Fir'aun, kan banyak orang nanya. Fir'aun kan mati kan tenggelam. Lah terus sisanya kemana yang gak ngikut? Jadi monyet. Kok jadi monyet? Iya. Karena monyet itu makhluk yang paling hina itu monyet. Lah bayangin, mau itu rakus betul. Monyet punya kaki berapa? Kaki 4, tangan 4, kaki jadi tangan jadi monyet tuh. Bener kagak? Di mulut makan, di tangan kanan ada kagak? Ada. Tangan kiri, di kaki, di tangan, di 4 kaki megang, menyemot. Kaki rakusnya nyemot itu. Amit. Makanya sebagian dari orang-orang pengikut Fir'aun ini, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, dan sebagian oleh Allah dijadikan monyet yang begitu hina. Ya, kita ngotot monyet itu. Makanya orang disebut monyet marah. Nyet, marah kita mah. Beneran. Kenapa? Emang makhluk terjelek monyet itu? Beneran. Makanya makanya jangan suka nyebut orang monyet, jangan. Nyet, mana lo? Jangan. Jangan ya. Karena monyet itu makhluk terjelek, terhina. Nah, itu sejarahnya tuh di Fir'aun itu. Sebagian pengikut Fir'aun itu yang enggak tenggelam di Sungai Merah, yaitu dijadiin monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Rawahu Abu Asy-Syaikh, yaitu hadis riwayat Imam Abu Syekh. Kemudian waruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qol, dan diriwayatkan Sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ri'im istaha syahwatan, di mana-mana seseorang yang memiliki keinginan syahwatan dengan syahwatnya, farad syahwatahu, kemudian ia menolak kemauan syahwat. Makan suka apa kita mau makanin segala macam, tapi kita sabar. Kan kayak bulan puasa itu yang bikin kita lapar itu apa? Bulan puasa. Syahwat. Makan apaan beda, udah kena bae es. Legek segelas. Kenyang kagak? Mau makan yang lain malas kagak? Malas. Tapi kalau kita masuk jam 5 jam 4. Beli. Apaan be kita beli? Bahkan kita umpetin. Ntar nih buat bukber. Zaman kecil, ingat gak zaman kecil? Zaman kecil dulu kita, ngumpetin buat ntar buka. Ngumpetin takut kita panas, ngelaparnya kita jagain buat ntar buka. Ya Allah ya Robbi, udah buka mah orang kita makan. Tahu kita lupa. Udah basi itu di bawah kolong ranjang, ya kan? Ya Allah ya Robbi, atau di mana kita ngumpetin itu, hati-hati. Makanya yang suka ngumpetin makanan nggak boleh ya. Santri kalau punya bagi. Apalagi makan itu makanan yang gampang basi. Jangan suka ditahan-tahan. Jadi kalau punya bagi. Lagi pengen lapar banget. Ingat, lapar ini membinasakan kita. Jadi yang bikin syahwat kita itu bulan puasa itu karena syahwat kita itu. Sama kayak minum, glogok kembung. Sama, rusak kita. Jangan, hati-hati. Keinginan yang aneh-aneh jangan. Wa asaro ala nafsihi ghufira lahu, dan ia memilih meninggalkan kemauan syahwat itu, ghufira lahu, maka ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kita itu. Jadi syahwat pengen ngomongin orang, jangan mau tahu urusan orang sedang kesusahan, kita mencari informasinya, kita mencari tahu, jangan. Yang begituan mah nggak perlu kita cari tahu pun beritanya akan nyampe sendiri, betul nggak? Tembok aja bisa ngomong. Karena ada bahasa, tembok aja bisa ngelihat, tembok aja bisa bahasa. Tembok punya kuping ya? Tembok punya kuping, tembok punya mata. Sekarang mah tuh. Jadi nggak usah nyari tahu pun bakal tahu. Cuman jangan suka ikut campur kalau hanya untuk sekedar menambah kerunyaman, jangan. Ada orang kena musibah siapapun juga misalkan, tahu udah diam aja, diam. Doain biar tetap sabar. Nah kita harus lebih hati-hati. Misalkan atau kejadian sesuatu hal segala macam. Kita harus bagaimana. Jadi jangan terlalu bodoh kita itu. Urus aja diri kita dulu sendiri. Apakah kita udah selamat atau belum, kita kan belum tahu. Betul?
Kita aja belum tentu kita bakal selamat apa enggak nanti. Di neraka kita akal aman apa enggak, kita nggak tahu. Dulu nanti kita di kuburan bakal ditemenin cewek cakep apa setan yang jelek, kita nggak tahu. Nanti kita mati usnul khotimah apa suul khotimah, kita nggak tahu. Pikirin itu dulu kita mah, pikirin. Cuma tetap bermotivasi dalam beribadah. Motivasi kita adalah syahwat, bagian daripada syahwat itu pun motivasi, tapi syahwat-syahwat yang baik. Menjadikan motivasi kita ingin mulia di hadapan Allah itu pun bagian daripada syahwat. Itu keinginan namanya. Syahwat itu disebut syahwat itu keinginan. Ya, jadi kita harus cerdas dalam mengartikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita malam ini dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi